Video kali ini membahas tentang tes kompetensi sosiokultural. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Soal nomor 1. Di tim Anda, terdapat 3 anggota dari latar belakang budaya yang berbeda. Anda menyadari bahwa ada ketegangan ketika mereka bekerja sama karena perbedaan cara komunikasi. Apa langkah yang paling tepat untuk dilakukan? A. Meminta ketiganya untuk menyesuaikan diri dengan gaya komunikasi Anda sebagai pemimpin. B. Menyusun panduan komunikasi yang sesuai dengan budaya organisasi dan menyampaikannya secara kolektif. C. Membiarkan ketegangan terjadi dengan harapan mereka akan menyelesaikannya sendiri. D. Memindahkan salah satu anggota ke tim lain untuk mengurangi ketegangan. E. Melaporkan masalah ini kepada atasan tanpa tindakan lebih lanjut. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menyusun panduan komunikasi yang sesuai dengan budaya organisasi dan menyampaikannya secara kolektif. Jawaban B. Karena menyusun panduan komunikasi yang mengacu pada budaya organisasi adalah solusi yang netral dan profesional. Dengan cara ini, semua anggota tim memiliki pedoman yang sama untuk berinteraksi, mengurangi potensi ketegangan tanpa menyalahkan pihak tertentu. Soal nomor 2. Seorang anggota tim Anda, yang berasal dari budaya dengan hierarki ketat, merasa tidak nyaman ketika rekan kerja yang lebih muda sering memberikan saran secara langsung dalam rapat. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Meminta rekan kerja yang lebih muda untuk berhenti memberikan saran selama rapat. B. Mengarahkan diskusi dengan cara yang menghormati hierarki budaya mereka tanpa membatasi partisipasi semua pihak. C. Membatasi diskusi hanya pada anggota tim yang lebih senior. D. Membiarkan situasi tersebut agar tim belajar menyesuaikan diri. E. Melaporkan masalah ini kepada HR untuk pelatihan antar budaya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengarahkan diskusi dengan cara yang menghormati hierarki budaya mereka tanpa membatasi partisipasi semua pihak. Jawaban B. Karena mengarahkan diskusi dengan menghormati hierarki budaya menunjukkan kemampuan Anda untuk memahami sensitivitas budaya sekaligus menjaga inklusivitas. Langkah ini memastikan semua anggota tim merasa dihargai. Soal nomor 3. Anda sedang memimpin proyek lintas tim yang melibatkan 2 departemen dengan mayoritas anggota berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Ketegangan terjadi saat merencanakan kegiatan yang jatuh pada hari besar keagamaan salah satu kelompok. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memutuskan jadwal sesuai dengan mayoritas anggota tanpa diskusi. B. Membagi proyek menjadi 2 kelompok kerja berdasarkan agama mereka. C. Menyesuaikan jadwal kegiatan agar tidak bertabrakan dengan hari besar keagamaan yang penting. D. Mengabaikan perbedaan tersebut untuk mendorong profesionalisme. E. Melaporkan masalah ini kepada atasan tanpa mengambil keputusan sendiri. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Menyesuaikan jadwal kegiatan agar tidak bertabrakan dengan hari besar keagamaan yang penting. Jawaban C. Karena menyesuaikan jadwal dengan mempertimbangkan hari besar keagamaan menunjukkan penghargaan terhadap keberagaman agama. Hal ini menciptakan suasana kerja yang inklusif dan menghindari potensi konflik. Soal nomor 4. Seorang rekan kerja dari budaya tertentu sering terlambat menghadiri rapat pagi karena jadwal rutinitas ibadahnya. Hal ini menyebabkan anggota tim lain merasa tidak adil. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Meminta rekan kerja tersebut menyesuaikan jadwal ibadahnya agar tidak mengganggu rapat. B. Mengatur ulang jadwal rapat agar tidak bertabrakan dengan rutinitas ibadah mereka. C. Memberikan pengingat kepada tim lain untuk menghormati kebiasaan individu. D. Melaporkan masalah ini kepada atasan untuk keputusan lebih lanjut. E. Memindahkan rekan kerja tersebut ke tim lain dengan jadwal rapat berbeda. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengatur ulang jadwal rapat agar tidak bertabrakan dengan rutinitas ibadah mereka. Jawaban B. Karena mengatur ulang jadwal rapat menunjukkan empati dan kemampuan mengelola konflik dengan mempertimbangkan kepentingan individu tanpa mengabaikan kebutuhan tim. Ini menciptakan keseimbangan antara produktivitas dan toleransi. Soal nomor 5. Dalam diskusi kelompok, seorang anggota tim menggunakan istilah stereotip yang tidak pantas terhadap budaya tertentu. Hal ini membuat suasana menjadi tidak nyaman. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Menegur anggota tersebut secara langsung di depan tim untuk memberikan efek jera. B. Menyampaikan bahwa penggunaan stereotip tidak sesuai dengan nilai-nilai organisasi.
C. Melaporkan kejadian ini kepada atasan untuk ditindaklanjuti. D. Mengabaikan karena mungkin itu hanya candaan. E. Membahas masalah ini dalam rapat berikutnya agar menjadi pelajaran bersama. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menyampaikan bahwa penggunaan stereotip tidak sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Jawaban B. Karena memberikan penjelasan langsung bahwa stereotip tidak pantas adalah tindakan tegas yang mendukung budaya organisasi yang inklusif. Langkah ini memastikan kejadian serupa tidak terulang tanpa menciptakan ketegangan di dalam tim. Soal nomor 6. Anda memimpin tim yang terdiri dari individu dengan preferensi hari libur yang berbeda berdasarkan agama mereka. Bagaimana Anda mengelola jadwal cuti mereka agar tetap adil? A. Memberikan cuti hanya berdasarkan prioritas agama mayoritas di tim. B. Meminta mereka untuk berdiskusi dan menentukan solusinya sendiri. C. Mengacu pada kalender cuti nasional tanpa pengecualian. D. Mengurangi jumlah cuti untuk menghindari konflik. E. Menyusun jadwal cuti fleksibel yang mempertimbangkan kebutuhan semua individu. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Menyusun jadwal cuti fleksibel yang mempertimbangkan kebutuhan semua individu. Jawaban E. Karena menyusun jadwal cuti yang fleksibel menunjukkan kemampuan manajemen yang inklusif. Hal ini memastikan semua anggota tim merasa dihargai tanpa mengorbankan produktivitas tim secara keseluruhan. Soal nomor 7. Rekan kerja dari budaya tertentu merasa tidak nyaman dengan beberapa kebiasaan kerja yang dianggap umum oleh tim. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Mengubah kebiasaan tim sepenuhnya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan rekan kerja tersebut. B. Mendiskusikan solusi yang dapat diterima oleh seluruh tim. C. Meminta rekan kerja tersebut untuk menyesuaikan diri. D. Membiarkan mereka menyelesaikan tugas secara terpisah dari tim. E. Mengabaikan keluhan mereka karena tidak memengaruhi kinerja tim. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mendiskusikan solusi yang dapat diterima oleh seluruh tim. Jawaban B. Karena melibatkan seluruh tim dalam diskusi untuk menemukan solusi menunjukkan empati dan komitmen terhadap keberagaman. Pendekatan ini menciptakan lingkungan kerja yang inklusif tanpa memihak satu individu atau kelompok. Soal nomor 8. Dalam sebuah proyek lintas departemen, Anda menghadapi situasi di mana preferensi gaya kerja setiap kelompok sangat berbeda. Bagaimana Anda memastikan proyek tetap berjalan lancar? A. Memilih satu gaya kerja dan meminta semua tim untuk menyesuaikan. B. Memisahkan tugas berdasarkan preferensi gaya kerja masing-masing kelompok. C. Menyusun pedoman kerja bersama yang mengakomodasi perbedaan gaya kerja. D. Mengabaikan perbedaan tersebut dan memaksakan efisiensi. E. Meminta pihak ketiga untuk menentukan metode kerja yang netral. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Menyusun pedoman kerja bersama yang mengakomodasi perbedaan gaya kerja. Jawaban C. Karena menyusun pedoman kerja bersama mencerminkan kemampuan manajerial dalam menghadapi keberagaman. Pendekatan ini menciptakan harmoni antar kelompok tanpa mengorbankan produktivitas. Soal nomor 9. Rekan kerja Anda dari budaya tertentu memiliki kebiasaan menghindari kontak mata saat berbicara, yang dianggap tidak sopan oleh beberapa kolega. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini kepada tim? A. Menyampaikan bahwa kebiasaan tersebut adalah bagian dari budaya mereka. B. Meminta rekan kerja tersebut untuk mengubah kebiasaan mereka. C. Mengabaikan karena tidak berpengaruh terhadap pekerjaan. D. Mengajukan pelatihan antar budaya untuk seluruh tim. E. Menyampaikan kepada atasan untuk memberikan arahan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menyampaikan bahwa kebiasaan tersebut adalah bagian dari budaya mereka. Jawaban A. Karena menjelaskan bahwa kebiasaan tersebut adalah bagian dari budaya menunjukkan penghargaan terhadap perbedaan. Langkah ini membantu menghilangkan kesalahpahaman tanpa memaksa individu untuk mengubah kebiasaan budaya mereka. Soal nomor 10. Seorang rekan kerja sering menghindari rapat yang dijadwalkan setelah jam kerja karena komitmen agama. Beberapa kolega lain menganggap hal ini tidak adil karena mereka harus tetap menghadiri rapat. Bagaimana Anda akan menyelesaikan masalah ini? A. Meminta rekan kerja tersebut menyesuaikan dengan jadwal rapat. B. Mengubah jadwal rapat agar tidak bertabrakan dengan komitmen agama mereka. C. Melaporkan situasi ini kepada atasan untuk arahan lebih lanjut. D. Membiarkan masalah ini diselesaikan oleh tim tanpa intervensi.
Menyusun laporan rapat secara rinci agar rekan kerja tersebut tetap mendapatkan informasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengubah jadwal rapat agar tidak bertabrakan dengan komitmen agama. Mereka, jawaban B, karena mengubah jadwal rapat adalah solusi inklusif yang menghormati komitmen agama seseorang sekaligus memastikan semua anggota tim dapat berpartisipasi. Langkah ini menunjukkan toleransi tanpa mengorbankan produktivitas. Soal nomor 11. Anda sedang memimpin proyek di mana dua anggota tim memiliki kebiasaan budaya yang berbeda tentang cara menyelesaikan pekerjaan. Hal ini menyebabkan salah paham dan keterlambatan dalam proyek. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menegaskan bahwa semua anggota tim harus mengikuti satu cara kerja. B. Membiarkan mereka menyelesaikan masalah sendiri agar belajar beradaptasi. C. Memfasilitasi diskusi untuk menemukan cara kerja yang disepakati bersama. D. Memisahkan tugas mereka agar tidak saling berinteraksi. Melibatkan atasan untuk memberikan arahan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Memfasilitasi diskusi untuk menemukan cara kerja yang disepakati bersama. Jawaban C. Karena memfasilitasi diskusi membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan menciptakan kesepakatan yang mendukung produktivitas. Pendekatan ini menunjukkan kemampuan manajerial dalam menghadapi keberagaman budaya. Soal nomor 12. Seorang kolega dari budaya tertentu merasa tidak nyaman dengan cara bercanda beberapa rekan kerja karena dianggap tidak sopan menurut budayanya. Apa langkah terbaik yang dapat Anda ambil? A. Menyampaikan kepada rekan kerja lain untuk berhenti bercanda seperti itu. B. Mengabaikan karena itu adalah hal biasa dalam lingkungan kerja. C. Meminta kolega tersebut untuk menyesuaikan diri dengan budaya kantor. D. Melaporkan kejadian ini kepada HR untuk mediasi. Mengadakan diskusi tentang sensitivitas budaya dalam tim. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah mengadakan diskusi tentang sensitivitas budaya dalam tim. Jawaban karena diskusi tentang sensitivitas budaya membantu meningkatkan pemahaman antar anggota tim tanpa menyalahkan pihak tertentu. Ini menciptakan lingkungan kerja yang saling menghormati dan inklusif. Soal nomor 13. Dalam acara kantor, Anda mengetahui bahwa salah satu makanan yang disediakan tidak sesuai dengan pantangan agama atau budaya rekan kerja tertentu. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan alternatif makanan kepada rekan kerja tersebut. B. Meminta panitia acara untuk tidak menyediakan makanan itu lagi. C. Mengingatkan rekan kerja tersebut untuk berhati-hati saat memilih makanan. D. Mengabaikan karena tidak semua makanan harus sesuai dengan semua orang. Membahas hal ini dengan tim agar lebih sensitif terhadap keberagaman. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Memberikan alternatif makanan kepada rekan kerja tersebut. Jawaban A. Karena menyediakan alternatif makanan menunjukkan empati dan toleransi terhadap perbedaan agama atau budaya. Langkah ini membantu rekan kerja tetap merasa nyaman tanpa memengaruhi kelancaran acara. Soal nomor 14. Di tim Anda, terdapat anggota dari kelompok minoritas yang merasa suaranya kurang didengar dalam diskusi tim. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Memberikan kesempatan kepada anggota tersebut untuk berbicara lebih dulu. B. Meminta anggota lain untuk lebih memperhatikan pendapat mereka. C. Mengadakan rapat khusus untuk mendengar masukan dari mereka. D. Melibatkan mereka lebih aktif dalam pengambilan keputusan. Membiarkan karena setiap orang memiliki cara kerja berbeda. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Melibatkan mereka lebih aktif dalam pengambilan keputusan. Jawaban D. Karena melibatkan anggota dari kelompok minoritas dalam pengambilan keputusan menunjukkan penghargaan terhadap keberagaman. Langkah ini memperkuat rasa inklusi dan meningkatkan kontribusi mereka dalam tim. Soal nomor 15. Seorang rekan kerja mengajukan izin untuk menghadiri upacara adat yang penting bagi budayanya, tetapi jadwal tersebut bertabrakan dengan tenggat waktu proyek. Apa tindakan Anda? A. Menolak izin karena prioritas pekerjaan lebih tinggi. B. Menyusun ulang jadwal proyek agar rekan kerja tersebut dapat menghadiri upacara adat.
C. Meminta rekan kerja lain untuk mengambil alih tugasnya selama ia izin. D. Mengajukan izin tersebut kepada atasan untuk keputusan lebih lanjut. E. Meminta rekan kerja tersebut untuk memprioritaskan pekerjaan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menyusun ulang jadwal proyek agar rekan kerja tersebut dapat menghadiri upacara adat. Jawaban B. Karena menyusun ulang jadwal menunjukkan empati terhadap nilai budaya seseorang tanpa mengorbankan produktivitas. Langkah ini menciptakan keseimbangan antara kebutuhan individu dan tuntutan pekerjaan. Soal nomor 16. Di kantor Anda, seorang rekan kerja sering mendapat komentar stereotip tentang asal-usul sukunya. Bagaimana Anda merespons? A. Menyampaikan kepada rekan kerja lain bahwa stereotip semacam itu tidak pantas. B. Melaporkan kejadian ini kepada HR untuk ditindaklanjuti. C. Mengabaikan karena itu adalah hal biasa dalam interaksi sosial. D. Membela rekan kerja tersebut setiap kali stereotip muncul. E. Membahas stereotip tersebut dengan rekan kerja lain untuk mencari solusi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menyampaikan kepada rekan kerja lain bahwa stereotip semacam itu tidak pantas. Jawaban A. Karena menghentikan stereotip dengan cara yang sopan menunjukkan keberanian Anda untuk menjaga lingkungan kerja yang inklusif. Hal ini membantu mencegah perilaku diskriminatif dan menciptakan suasana kerja yang saling menghormati. Soal nomor 17. Anda memimpin rapat yang melibatkan peserta dari berbagai latar belakang budaya. Salah satu peserta merasa kurang nyaman dengan cara diskusi yang terlalu langsung. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengarahkan diskusi dengan pendekatan yang lebih sopan dan inklusif. B. Meminta peserta tersebut untuk menyesuaikan diri dengan gaya diskusi tim. C. Mengabaikan perasaan mereka untuk menjaga efisiensi rapat. D. Melaporkan masalah ini kepada HR untuk mediasi budaya. E. Mengadakan diskusi terpisah dengan mereka setelah rapat. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mengarahkan diskusi dengan pendekatan yang lebih sopan dan inklusif. Jawaban A. Karena mengubah pendekatan diskusi menunjukkan kemampuan Anda untuk beradaptasi dengan kebutuhan tim yang beragam. Ini menciptakan suasana rapat yang nyaman bagi semua peserta. Soal nomor 18. Dalam sebuah diskusi, seorang anggota tim menyampaikan pandangan yang berbeda berdasarkan nilai budaya mereka. Pandangan tersebut ditanggapi secara negatif oleh anggota lain. Bagaimana Anda akan merespons? A. Meminta anggota tim lain untuk menghormati pandangan tersebut. B. Menegaskan bahwa nilai budaya tidak relevan dalam diskusi pekerjaan. C. Mengabaikan situasi agar diskusi tetap berjalan. D. Memberikan waktu kepada anggota tersebut untuk menjelaskan lebih lanjut. E. Melaporkan kepada atasan untuk tindakan lebih lanjut. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Memberikan waktu kepada anggota tersebut untuk menjelaskan lebih lanjut. Jawaban D. Karena memberikan waktu kepada anggota tim untuk menjelaskan pandangannya menunjukkan penghargaan terhadap perbedaan budaya. Hal ini juga membantu anggota lain memahami perspektif yang berbeda, sehingga memperkuat kerja sama tim. Soal nomor 19. Dalam tim Anda, terdapat dua anggota yang berbeda keyakinan dan memiliki cara pandang yang bertentangan dalam beberapa aspek pekerjaan. Hal ini memengaruhi dinamika tim. Apa langkah terbaik yang dapat Anda lakukan? A. Mengarahkan mereka untuk fokus pada tujuan tim dan mengesampingkan perbedaan. B. Membagi tugas sehingga mereka tidak perlu berinteraksi. C. Membahas perbedaan mereka secara langsung dalam rapat tim. D. Melaporkan kepada atasan untuk memberikan pengarahan. E. Memberikan arahan tegas bahwa pekerjaan harus diprioritaskan di atas perbedaan pribadi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mengarahkan mereka untuk fokus pada tujuan tim dan mengesampingkan perbedaan. Jawaban A. Karena mengalihkan perhatian mereka kepada tujuan tim membantu mengurangi ketegangan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional. Langkah ini memastikan produktivitas tidak terganggu oleh perbedaan pribadi. Soal nomor 20. Anda mengetahui bahwa seorang rekan kerja dari minoritas budaya sering merasa terisolasi karena tidak ada rekan lain yang berbagi budaya yang sama. Apa yang akan Anda lakukan?
A. Mengajak mereka untuk bergabung dalam kegiatan sosial kantor. B. Meminta tim untuk lebih banyak melibatkan mereka dalam diskusi. C. Membiarkan mereka beradaptasi sendiri karena itu hal pribadi. D. Melaporkan situasi ini kepada HR untuk bantuan lebih lanjut. E. Mengatur acara khusus untuk merayakan budaya mereka. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mengajak mereka untuk bergabung dalam kegiatan sosial kantor. Jawaban A. Karena mengajak rekan kerja bergabung dalam kegiatan sosial menciptakan rasa kebersamaan dan membantu mereka merasa lebih diterima. Langkah ini adalah pendekatan inklusif tanpa memaksakan perubahan. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Kita lanjut di part selanjutnya, terima kasih.